Yeay, sudah menginjak 1 tahun pernikahan. Bagaimana Nanu. harapannya di usia 1 tahun pernikahan? Lebih baik dari Amin. tahun ini. Mari kita hadapi semuanya bersama-sama. Hmm. Sada, Mau kemana? mau ke Sada. Alhamdulillah sudah 1 tahun guys bersama 1 Gempul. Iya, telah lebar kabel. Baju gak muat, pipi bentuk. Stay tune. Oke, kita menuju. Tunggu aja. Oke, sudah sampai di mana nih? Tonggeret, Suaranya. Bedengan. Bedengan. Kita cari yang seger-seger. Go. Let's go. Wow, segernya. Wow. Sama dengan let's go. Let's go. Let's go ke motornya. Guys, Apa? Mudun aku. ya. Sik. Oke. Oke. Selfie dong. Bentar. Vlog selfie. Gimana? Di sambil ngobrol. Selfie-nya di Ini kayak aku mana? tadi loh. Enggak, di sebelah mananya? Di sini jalan. Enggak, videonya ini loh, gimana cara ininya? Ini matikan dulu. Badangan. Seger. Masya Allah. Seger banget. Oh, bagus. Iya, نتمشى في غابة بيدنغان تتكون فيها الأشجار كثيرة. هذه هي الأشجار ما شاء الله، الأشجار كثيرة جدا، ثم الأحجار كذلك كثير. هذا هو الأحجار وذلك الزوجي، ثم الأعشاب، ثم ساحة ميدان، ليس ميدان، ساحة صغيرة للمخيم، ثم الخيمة، ثم السياح. ما شاء الله، هذا من فضل ربنا وشكرا. Adem beli es krim.
baka tempat es krim. Jawa Jawa kan itu dia es kriman dia es ya. Ayo kan nyentuh air. Seger loh. Mulai ya. Mulai. Ya. Basah-basah anak wis. Yuk. Ayo. Ah. Itu. Ya. Oke ya. Tunggu apa tuh? Hah? Bangga. Kita dulu kesini jam berapa? Ya Allah. Ini anak iwa. Itu Seng buatan malah gak api. Kurang banyak. apa? Airnya dikit. Kunciku di kamu apa di aku? Kunci. Sudah kok. Sudah. Video ya. Video. Pegang. Kalau di sini, aku. Puter. Kalau di sini kena kan? Iya. Putar sih ya. Assalamualaikum.
kebun jeruknya. Kebun jeruknya. Kebun jeruknya. Kayak kita ngarek cilik. Lihat pohon jeruk. Jeruk. Kalau bapak bawa jajan, pasti bilang gini ke aku atau mana enak. Nah, ini jeruk. Aduh. Nah, kuning banget nih. Iya. Dah ya. Kopi ini. Di suara nih. Ini. Kapan kita istiqomah kali ini? Nah, katanya aku bikin Pak. Iya. Mari. 3, 2, 1. 1. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeay. Kenapa? Sudah tanggal 10 November. Tandanya apa? 10 November. Hari Pahlawan. Pahlawan yang bernama Fahri Darmala. Dua pahlawan jomblo. Jadi kami menikah tepat di hari pahlawan, itu artinya kami memperjuangkan cinta sehingga Melepas dari segala kejombloan. penjajahan dulu. Oke. Alhamdulillah kita sudah 1 tahun menjalani usia pernikahan. Apa kalau Kalau di Inggris namanya anniversary ya, anniversary. Tapi kalau kami lebih ke peringatan ya, memperingati. Iya, karena kalau ini tabarukan ya sama Yai Hasan. Kalau misalnya anniversary itu seolah-olah ya sudah seperti itu aja. Tapi kalau peringatan itu artinya sepanjang perjalanan 1 tahun ini itu harus kita peringati. Kenapa? Agar ada perbaikan-perbaikan ke depannya, perjalanan-perjalanan yang dulu sudah pernah terlampaui menjadi pelajaran, kemudian maju lagi untuk ke tahun selanjutnya begitu. Gimana? Oke banget nggak? ya gitulah kalau ditanyakan kehidupan sehari-hari yang banyak ngomong kelihatan siapa. Aku banyak ngomong. Gimana? Refleksi pernikahan. Bapak saya yang jadi lebih banyak. Loh, kamu dulu lah, baru nanti kamu nanya ke aku. Kalau Ya. kakak gimana? Ya seperti tema sekarang, zaman pahlawan dan bagaimana seorang pahlawan itu memperjuangkan yang lebih banyak. Ibaratnya juga kita sudah memperjuangkan dari perjuangan sendirian dan sangat merana puluhan tahun. Alhamdulillah momen yang 1 tahun ini ya benar hidup kita benar-benar merdeka ya. Iya. Ya kan?
merdeka ya. merdeka banget. Yang biasanya sendirian melakukan sesuatu sendirian, sekarang dilakukan berdua. Berdua. Tapi kalau berdua tidak mau melakukan ya sudah. Ya sudah, kami terima. Baik. Kalau saya sendiri refleksi peringatan untuk 1 tahun pernikahan itu banyak sekali ya. Tapi saya bagi jadi 4 poin. Kayak MC kuliah ya. 2 SKS ya. Poin pertama adalah bagaimana memantaskan diri. Dulu ketika sebelum menikah tuh rasanya gak pantas sekali. Mungkin setelah berkenalan dengan orang dan lain sebagainya, kemudian orang menolak kita atau kita tidak setuju kalau kita berpasangan dengan orang tersebut, itu awalnya merasa tidak pantas gitu. Oh, kenapa ya saya kok nggak jadi sama dia, kayaknya nggak pantas. Ternyata setelah kami ketemu, kami refleksikan bersama bahwa kenapa kok dulu tidak bisa berjodoh sama orang-orang sebelum kita, sebelum kami, ya dikarenakan emang nggak jodoh aja, bukan masalah kita tidak pantas atau pantas gitu. Nah, ternyata emang tidak jodoh saja, udah seperti itu aja, simpel ternyata gitu. Kemudian poin yang kedua adalah perjuangan. Kakak masih ingat gak dulu ketika pertama kali kenal sama aku, perjuangannya kakak lewat apa? Banyak sekali perjuangannya dalam waktu singkat. Ya, terima kasih juga kepada sahabat kami Yusi yang telah memperkenalkan kami berdua waktu itu. Waktu itu kakak ketika tahu bahwa mau dikenalkan dengan seorang mama itu gimana? Apa yang ada di pikiran kakak? Wow. Wow rasanya ya. Karena sebelumnya saya kan sudah berusaha tahun itu, dimana tahun 2024 kan ibarat tahun istimewa, ada pemilihan presiden, terus saya juga bisa menyelesaikan S2. Jadi saya bertekad ini harus presiden baru, Status baru. status baru ini. Jadi perjalanan kalian panjang, tidak hanya langsung ketemu di Malai, jadi panjang sekali. Jadi bagaimana saya menjemput jodoh ini benar-benar tidak hanya tawakal, tidak hanya berdoa, tapi Berjuang dan berjuang, bergerak. Iya. Mulai dari minta bantuan ke guru-guru, ke teman-teman. Nah, itu yang awalnya ya apa ya, ibarat dari kata Demala tadi itu puluhan, bukan karena agak ditolak benar ya, memang ditolak sih. Selain itu juga kan bukan jodoh. Betul. Ya, akhirnya ketemu, dikenalkan melalui Yusi itu tadi. Ya saya yakin dari 20 perempuan yang saya ajak kenalan itu gimana ya, kalau diajak ketemuan itu banyak alasan. Jadi ketika saya diajak momen ta'arufan, ngajak ketemuan, saya sangat senang. Berarti ada keseriusan. Makanya ketika pertemuan pertama, saya sudah yakin ini jodohku. Karena sudah mau diajak, mau ketemuan dan mau ngobrol. Oke. Terus kalau dari perempuan gimana sih perjuangannya perempuan, apa harus sama dengan laki-laki? Ya kalau pengalaman saya pribadi yang namanya berjuang itu, kalau untuk perempuan ketika sudah memutuskan bahwa oh ternyata jodoh saya tertarik dan saya siap hidup berumah tangga nih dengan Kak Fahrin ya, maka yang harus pertama yang saya lakukan adalah saya meminta izin dulu. Minta izin sama siapa? Dalam hal ini saya pertama minta izinnya adalah kepada orang tua dan guru saya pasti. Terus satu hal yang masih tak ingat, bagaimana ibu saya almarhum itu menasehati bahwa perempuan itu perjuangannya adalah bagaimana dia menjaga harga diri calon di depan orang tua. Artinya jangan pernah
meminta laki-laki datang ke rumahnya tanpa ada bekal apa-apa dari diri perempuan. Jadi waktu itu kita ya bahasanya tektokan ya kak ya, kita tektokan. Ketika kakak sudah memutuskan untuk datang ke rumah, saya mengatakan oke, bapak saya itu orangnya seperti apa, makanan kesukaannya apa, tema yang dibahas seperti apa, detail sekali. Jadi kayak semacam ada kayak kuliah umum gitu ya. Kisi-kisi, betul, kisi-kisi. Kenapa kita harus kasih kisi-kisi? Karena yang namanya laki-laki kan sudah berjuang. Berjuangnya itu adalah di luar. Berjuangnya dia adalah menemui orang tua. Sedangkan perempuan perjuangannya adalah bagaimana caranya si laki-laki yang datang ke rumah ketika berhadapan dengan orang tua, terutama pihak ayah, kalau bisa beritahu agar dia tidak tersesat. Ya, artinya berjuang itu harus berdua, jangan sendirian, jangan hanya mentang-mentang kamu cinta aku ya datang aja ke rumah, boleh itu betul, tapi jangan berikan dia bekal kosong. Pasti kalau tiba-tiba kalau misalnya ditanya apa namanya macam-macam dan dia tidak siap, kan pasti pandangan pertama dari calon mertua pasti akan negatif. Padahal yang dimaksud bisa jadi tidak seperti itu. Nah, kakak masih ingat nggak waktu itu aku nanya apa? Yang ini tentang baju. Ini cerita lucu nih tentang baju, gimana kak? Ya, saya sangat bantu sekali ya. Jadi saya sebelum menemui calon mertua itu, ya semua calon manti pasti deg-degan dengan saya. Beruntungnya saya dapat kisi-kisi banyak sekali dan alhamdulillah sangat membantu. Dari kisi-kisi itu 80% sudah Bisa dipersiapkan. terjawab ya. Sudah dipersiapkan. Nah, ada kisah lucu ini yang tentang baju ini kakak ya. Ada satu hal yang aku lupa, bahwa ketika ngomong kepada bapak ini kan ketua ranting ya, ketua ranting Muhammadiyah ya di Dinas Pendowo itu. Silakan kakak ini NU sekali ya. Kemudian si kakak ini tak tanya, kak ke rumah pakai baju apa gitu, rahasia katanya. Wah, rahasia, ya sudahlah gitu. Ternyata ketika kakak sampai di rumah, gimana? Sarungan santri banget ya. Sedangkan bapak dan paman pada waktu itu yang nemuin itu pakai celana, baju rapi. Sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Sehingga ini jadi bahan gojlokan teman saudara-saudara yang di Madura waktu itu. Gimana gojlokinnya? Gojlokinnya masih ingat nggak gimana? Lah, ini celana yang tengah ini siapa ini? Ya orang tua shock sih pertama, ya Allah kemana-mana sarungan. Padahal kalau dalam budaya Madura kan sarung itu pakaian sehari-hari ya. Sedangkan kalau di Jombang yang namanya sarung itu adalah untuk Pak. Ayo gang masuk. Oke, yang namanya sarung itu kalau di budaya Jombang, sarung itu dipakai untuk sholat saja seperti itu. Ya saya sarungan gitu. Terus itu ya bagian kedua ya. Yang ketiga, perjuangan yang ketiga adalah yaitu tadi kita mencari kontrakan. Kalau misalkan kakak lebih prefer kontrakan, ya pokoknya kita bisa bertempat tinggal di tempat lah intinya. Sedangkan kalau dari aku pribadi gimana, macam-macam, minta ini kalau bisa ventilasinya dan lain sebagainya. Itu perjuangan yang refleksi perjuangan ya. Terus yang ketiga tadi kan masih yang kedua ya. Banyak kan ya? Iya, yang ketiga adalah saling menerima. Gimana awal-awal menikah? Ada kebiasaan apa? Ya namanya dua kepala pasti banyak perbedaannya ya. Dan alhamdulillah ya kita sampai ini bertahan gitu. Ya. Masih ada. Pernah kan kita berantem? Pernah. Tapi berantemnya kami ini
bukan berantem yang sifatnya terus-terusan ya. Tapi kalau misalkan mungkin ada sesuatu yang nggak cocok, kadang yang namanya perempuan kan tiba-tiba ngomel, itu kadang-kadang tidak disukai sama laki-laki seperti itu. Terus sebaliknya yang laki-laki merasa kok dia sama sekali tidak pernah menghargai perjuanganku ya, padahal aku udah secapek ini loh. Nah, hal-hal kayak begitu-begitu tuh perlu kita sharing, kita ngomong. Pernah kan kita diem-dieman? Pernah banget. Tapi kita memang kita batasi diam-diaman itu hanya 1 hari saja. Artinya 1 hari ini kita diem-dieman, besoknya kita harus selesai. Dan yang ketiga tadi sudah, yang terakhir adalah bersyukur. Syukur itu nggak mudah ya kalau kita bandingkan dengan orang lain. Tapi yang namanya bersyukur itu harus setiap hari dan tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Misal ketika yang lain sudah bisa seperti ini, maka yang kita tidak perlu merasa kok dia lebih oke daripada kita. Kita mensyukuri itu dari diri kita saja. Alhamdulillah hari ini bisa sehat, hari ini kita bisa ke sana, hari ini kita bisa makan enak, hari ini kita bisa jalan-jalan seperti itu. Itu sih refleksi itu. Kalau harapannya kakak apa? Nah, iya dong. Kan Saya yang tanda jadi keakraban. pokoknya jadi Ah, ya harapannya ya tadi ya saya akan menyambung tadi dari pernyataan Jemala. Memang benar, saya juga sangat setuju. Nah, hidup kita ya hidup kita tidak boleh disamakan dengan orang lain. Kita punya kehidupan masing-masing, cerita yang berbeda, tempat yang berbeda. Jadi kami ya fokus diri sendiri dan tidak akan pernah mempedulikan orang lain. Itu. Nah, yang terpenting itu tadi kan bagi teman-teman yang belum mempunyai jodoh, makanya penting memiliki pasangan itu harus punya plek. Jadi apa ya? Di contoh kita setiap hari ngobrol lama, itu sebuah kesyukuran yang patut dilestarikan terus. Kita ngobrol, walaupun obrolannya nggak penting ya. bener juga. Kita tuh ngobrolin itu dari ngobrolin sekolah, ngobrolin semut, Bahkan ngobrolin presiden. tapi mayoritasnya ngakak. Ya, kakak itu ya alhamdulillahnya kami meyakini bahwa menikah itu kan 90% sih ya ngobrol ya. Ya. Kadang kita ngomentarin roti gitu. Ya lebih banyak ke hal remeh-remeh yang di kehidupan sehari-hari sih, dan tidak sampai untuk ngomongin orang, tidak ya. Kita selalu komentari itu yang aneh-aneh gitu. Misal kayak tahu nggak sih gitu, roti Alfa tuh ada loh yang variannya donat, mana ada gitu-gitu ya. Jadi kayak kita berdua ya hanya komentarin hal yang kecil-kecil aja, dan ternyata dengan seperti itu rileks ya rumah tangga. Terlepas dari kita berdua ini sama-sama bekerja, sama-sama capek ya, harus memahami satu sama lain begitu. Itu terutama itu ya yang harus dipertimbangkan sebelum menikah itu. Jadi oh iya, kalau untuk kelanjutan 1 tahun ke depannya gimana? Bukan hanya 1 tahun ya, dan terusnya. Ya, Ya, dari saya sendiri ya, kita kan dari orang yang berbeda, suku berbeda, bahkan ormasnya pun berbeda, ormasnya beda loh. tapi kita pasti mempunyai tujuan atau jalan kita. Jadi walaupun kami mempunyai tujuan, tapi sebenarnya kami nggak ngoyong-ngoyong amat ya. Betul. Tetap tujuan tetap ada, tapi ya nggak ngoyong. Nah, ngoyo artinya tetap ada target. Memang target, misalkan kita ada target A begitu. Tapi ternyata ketika target A ini belum terpenuhi secara ideal,
minimal perjalanan di menuju target A itu sudah jalan. Yang namanya orang itu kan ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita pungkiri ya, kondisi-kondisi marah. Kalau untuk anak gimana? Anak apa? Anak kita dong. Ya iya, pasti itu salah satu ya tujuannya orang menikah ya kan punya kehidupan. Kalau saya ditanya sama orang pengen anak, ya jelas kalau bisa dua lusin gitu, kembar 5 gitu kan, gitu aja gitu. Hanya saja kami tetap berusaha, kapan diberinya sama Allah dia terserah Allah, karena kami sudah mengalami ya yang namanya menikah di usia 30-an ini ya, artinya 30-an tahun ke atas ini, jodoh ketemu di usia begini ya, kita juga sedang berusaha. Dan ketika kita menginginkan anak, tetap mengusahakan, hanya saja Allah kapan memberinya. Gimana kalau bahasanya kakak? Bukan? Loh, lupa? Bukan wilayah? Iya, bukan wilayah kita, cinta. Dan itu pesan yang disampaikan mertua saya kan. Jadi selain kamu ibadahnya bagus, sudah berusaha keras, usaha terus, siang malam gerak, kalau hasilnya ya bukan kita, ya Allah yang menang. Untuk terakhir apa nasihat kakak buat adik? Ya tetap kalau sebagai lelaki itu harapannya buat adik malah tetap menjaga kehormatan seorang laki-laki itu saja. Kalau harapan buat kakak, melindungi ya, kita berdua memang menerapkan itu, yang perempuan menghormati, yang perempuan menghormati suami melindungi istri. Karena kalau tidak jalan dua-duanya, maka akan jomplang. Kayaknya dia doang yang nggak mau berusaha gitu, padahal hanya perang komunikasi saja. Oke, 1 tahun pernikahan. Saya sudah wow. Kalau dari kesan Kakak dulu dong. iya benar ya, tadi yang saya bilang itu ini rasanya urip temenan gitu. Kalau dulu kan selama ini kan saya hidup berpindah-pindah kayak manusia purba, dari Surabaya ke Madura, dari Cikiteng ke Presi, ke Banyualet, ke Bangkalan, ke Surabaya, merasakan itu. Ternyata hidup sesungguhnya ya benar ketika berkeluarga. Ya ini kalau pendapat dari kami pribadi ya, benar. Kalau saya pribadi itu dulu ya mungkin menikah itu sakinah ya, pasti Allah sudah memberikan rasa sakinah itu. Kalau bahasanya Cak Nun tuh, sakinah itu pasti ada dalam pernikahan, hanya saja mawaddah warahmah itu yang harus dimunculkan. Kesannya ya macam-macam. Apa yang telah Allah berikan emosi itu kepada diri kita, semua emosi muncul, ya senang, ya sedih, ya bahagia, dan segala macamnya. Tapi yang jelas jangan pernah menyesal menikah ya. Bagi yang belum menikah tidak usah takut, bahwa apapun tetap harus diusahakan. Dan bagi yang sudah menikah, baik yang sudah menikah selama setahun atau lebih, bukan artinya kami ini menggurui ya, tapi bahwa menikah itu adalah ibadah, betul. Dan menikah juga menjadi tempat berpulang. Begitu. Baik, kita tutup. Sudah. Iya. Jangan panjang-panjang. Betul. Baik, kakak ditutup. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
terima kasih sudah bersedia menjadi istrinya. Oke. Itu siapa ya? Pak Bayu tinggal masuk jiwa aja jadi